Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Kristanti, NIM 19190036. Di sini saya dari kelompok 8 mata kuliah pengantar ilmu komputer. Di sini saya dan rekan saya Hidayatul Kusaini akan menjelaskan tentang pengertian SPSS, fungsi dan kelebihan SPSS, menu serta tools yang ada pada SPSS. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari SPSS. SPSS sendiri merupakan singkatan dari Statistical Product and Service Solution. Nah, SPSS ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Nah, SPSS juga merupakan aplikasi yang memiliki analisis data statistik yang cukup tinggi. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SPS ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data statistik, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dan kelebihan dari SPSS. Fungsi dari SPSS yang pertama yaitu mengolah dan mendokumentasi data. Maksudnya di sini ketika kita mempunyai data, nah kita bisa menghitung atau mencari hasilnya itu menggunakan aplikasi SPSS, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu menganalisis data statistik. Untuk yang ketiga melakukan riset pemasaran. Yang keempat membuat data turunan, dan yang kelima adalah pembuatan ulang file. Nah, SPSS ini memiliki kelebihan daripada aplikasi statistik yang lainnya. Kelebihan yang pertama adalah SPSS merupakan atau termasuk software yang mudah dalam pengoperasiannya. Jadi sangat membantu sekali untuk teman-teman dalam menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Untuk yang kedua, SPSS ini mampu mengakses data dari berbagai macam format data. Jadi bisa dalam bentuk split text, bentuk Word atau yang lainnya. Untuk yang ketiga, SPSS memberikan tampilan yang lebih informatif dan data yang diperoleh itu akurat. Jadi ketika kita menganalisis atau mengolah data menggunakan SPSS, maka hasil yang kita dapatkan adalah akurat. Dan dengan menggunakan aplikasi SPSS ini juga kita bisa memperoleh data dengan cepat, menganalisis data dengan cepat, seperti itu. Dan untuk kelebihan SPSS yang terakhir adalah SPSS mampu merangkum data dalam format tabel. Jadi hasilnya itu bisa diperoleh dalam bentuk tabel. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menu dan tools pada SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya Hidayatul Kusaini. Dan untuk kelebihan SPSS yang terakhir adalah SPSS mampu merangkum data dalam format tabel. Jadi hasilnya itu bisa diperoleh dalam bentuk tabel. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menu dan tools pada SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya Hidayatul Kusaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Kusaini sebagai pemateri 2. Saya akan mengenalkan menu bar dan tools bar pada SPSS. Yang pertama ada menu file. Menu file adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, explore file, import file, dan lain-lain. Yang kedua, menu edit. Menu edit adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan shooting atau edit data. Misalnya undo, rendo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Yang ketiga, view. Menu view adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS. Terkait penampilan dan menyembunyikan perintah, beberapa di antaranya adalah status bar, tools bar, menu editor, font, grip lens, volume labels, mark input data, custom variable view, dan variables. Yang keempat adalah data.
Menu data berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain. Dengan submenu antara lain, define variable properties, copy data properties, validasi hingga weak chess. Yang kelima adalah menu transform. Menu transform adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Yang keenam, analise. Menu analise adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika melalui dari analisis statistika deskripsi hingga analisis regresi parametrik serta non-parametrik. Yang ketujuh, menu direct marketing. Menu direct marketing adalah menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Yang kedelapan, menu guard. Menu guard adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Yang kesembilan, menu utilities. Menu utilities adalah menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjelaskan script. Yang ke-10, menu add-ons. Menu add-ons adalah menu bar yang menyediakan paket instalisasi SPSS lainnya, baik aplikasi, modul, dan extension. Yang ke-11, menu Windows. Menu Windows adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Misalnya spleen, mengganti aktivis Windows, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Yang ke-12 adalah menu help. Menu help adalah menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Selanjutnya, ke tools bar. Yang pertama, icon open data document, yaitu untuk membuka file yang tersimpan. Yang kedua, save this document, yaitu untuk menyimpan file yang sedang aktif. Yang ketiga, print, untuk mencetak data yang aktif pada data view. Yang keempat, recall recurring uses dialog, untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Yang kelima, undo, untuk membatalkan perintah sebelumnya. Yang keenam, rendo, untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Yang ketujuh, go to chess, untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Yang kedelapan, go to variable, yang menyorot variabel tertentu untuk yang spesifik. Yang kesembilan, variable, untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Yang ke-10, run deskripsi statistik, menjalankan fungsi statistik deskripsi yang secara default menampilkan frekuensi data variabel yang disorot pada lembar kerja aktif, akan diproses untuk analisis statistik deskriptif. Yang ke-11, find, berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Yang ke-12, insert cache, untuk menambahkan kasus baru di sel yang disorot. Yang ke-13, insert variable, untuk menambahkan atau menyimpan variabel baru. Yang selanjutnya, spleen file, untuk mencegah dataset berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis kasus terhadap variabel tertentu. Selanjutnya, weight chess, untuk menentukan bobot variabel.
Selanjutnya, select case untuk menyorot kasus yang spesifik. Selanjutnya, value labels untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Selanjutnya ada use variable set untuk melihat variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Selanjutnya ada show all variable untuk menampilkan semua variabel. Yang terakhir, spell check untuk mengecek kesalahan eja bergantung konfigurasi bahasa yang aktif. Sekian dari saya, terima kasih.